Pagi ini saya datang di tempat ini, dan ini menjadi ruang kebaktian daripada Reform Evangelical Church of Indonesia sebagai sebuah pelang gereja saja. Hari ini saya datang sebagai gembala mempersiapkan firman Tuhan, agar firman menjadi kekuatan bagi domba-domba yang dilayani. Hari ini saya datang sebagai gembalamu membawa firman Tuhan untuk memberikan penghiburan atas kesedihan yang terjadi. Hari ini saya datang di dalam ruangan ini bukan karena pelangnya, tapi saya datang karena mau membawa firman Tuhan menjadi pencerahan atas keputusan yang harus kita ambil. Dan saya percaya saudara juga datang di dalam ruangan ini karena kita semua mau datang berbakti, bukan karena pelangnya dan bukan karena orangnya, tetapi saudara datang mau berbakti sebab saudara mencari Tuhan. Amin. Saudara datang di dalam ruangan ini sebab saudara tahu saudara ingin berkumpul dengan orang-orang percaya yang lain, berbakti kepadanya, mau mendengarkan firman Tuhan. Saya percaya saudara datang dalam ruangan ini ingin hanya mencari Tuhan. Kita bukan mencari kenalan kita. Kita datang dalam ruangan ini berbakti kepada Tuhan. Kita tidak cari kesalahan orang lain. Kita datang berbakti dalam ruangan ini bukan mencari keuntungan dari orang lain. Kita datang berbakti dalam ruangan ini bukan karena apa dan bukan karena siapa, tetapi semata-mata karena Tuhan. Jikalau tidak, saya yang datang, saudara yang datang, tidak mencari Tuhan, ibadah kita tidak akan pernah bisa menyenangkan Tuhan. Amin. Itulah sebabnya di tengah prahara yang kita alami, banyak hal awan gelap di dalam lembaran yang dibawa. Tidak ada jawaban yang mungkin bisa keluar yang menyenangkan hati kita, karena kita terbatas, tidak sanggup bisa menata puzzle yang ada di belakang, dan kita pun tidak sanggup melihat dan menata apa yang akan menjadi outcome di depan. Tetapi yang kita bisa kerjakan dan lakukan adalah ditarik olehnya naik ke atas, dan biar melalui firman-Nya menuntun setiap prahara yang terjadi dalam hidup kita. Dua firman Tuhan hari ini saya akan kita baca sama-sama. Mazmur pasal 16 ayat yang kelima sampai dengan ayatnya yang ke-11. Penginjil Raja Ali mengkhotbahkan minggu yang lalu. Firman ini juga menjadi persiapan bagi kita. Kita tidak tahu apa maksud Tuhan, tapi selalu hanya firman yang syuting hidup kita menghadapi apa yang ada di depan. Dan biar firman ini juga menjadi kekuatan saya berbicara pada hari ini, menjadi firman Tuhan bagi engkau dan saya. Ya Tuhan, engkaulah bagian warisan dan pialaku. Atau di dalam bahasa Inggrisnya, the Lord is my chosen portion. Engkau sendirilah yang meneguhkan bagian yang diundikan kepadaku. Tapi everything happened to my life or to your life because of His love to you. Tali pengukur jatuh bagiku di tempat-tempat yang permai. Yang milik pusakaku menyenangkan hatiku. Aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku. Ya, pada waktu malam hari hati nuraniku mengajarkan aku. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan. Karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak shaken, goyah adanya.
Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorai. Bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Sebab Engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat corruption. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapan-Mu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kanan-Mu ada nikmat senantiasa. Filipi pasal 4 ayat 2 sampai dengan ayatnya yang ke-7. Filipi pasal keempat ayatnya yang kedua sampai dengan ayatnya yang ke-7. Yudia ku nasihati, Sinteke ku nasihati, supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Bahkan ku minta kepadamu juga, Sunsegus temanku yang setia, tolonglah mereka, karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil bersama-sama dengan Clemens dan kawan-kawanku sekerja yang lain, yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah di dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal memelihara hatimu dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Hari ini kita bicara firman. Kita tidak bicara persoalan kita. Kita tidak bicara bagaimana hati kita. Kita tidak mempersalahkan apa yang terjadi. Kita tidak mengingat-ingat apa yang sudah lewat. Dan kita tidak mereka-reka khawatir apa yang akan terjadi di depan. Hanya firman yang kiranya berbicara dan bersuara dalam hati setiap kita pada hari ini. Setiap orang mengalami prahara dalam hidupnya. Dalam prahara itu kita tahu betapa kecil dan lemahnya kita, dan tidak sanggupnya kita boleh memegang apa yang ada dalam hidup kita. Kenapa harus firman yang menjawab prahara hidup kita? Sebab tidak ada kesulitan, tidak ada permasalahan yang terjadi dalam hidup kita pribadi lepas pribadi, tidak pernah tercatat di dalam Alkitab. Itulah sebabnya Alkitab memberikan kekuatan dan jawaban itu kepada kita. Alkitab mencatat ada masalah. Seorang ayah harus menangis dan berpuasa di hadapan Tuhan memohon karena dia tidak sanggup. Akibat daripada dosanya, bayi yang baru lahir itu mengalami sakit dan dia hanya bisa berdoa kepada Tuhan. Ada masalah yang dicatat oleh Alkitab yang juga dialami oleh begitu banyak orang di dalam dunia ini. Seorang janda yang hanya bersandar dan berharapkan hidupnya semata-mata kepada seorang anak laki-laki yang masih remaja, dan anak itu sudah meninggal. Alkitab mencatat begitu banyak masalah. Masalah seorang anak Tuhan yang cinta Tuhan. Tidak ada cacat celah dalam hidupnya. Dan orang berkata dia diberkati Tuhan. Sampai satu hari anak-anak yang meninggal, harta bendanya habis, dan orang pasti berkata dia dikutuk Tuhan karena peristiwa itu. Belum lagi dia kehilangan kesehatannya. Siapa yang harus membela orang itu kecuali kita lihat semua dari firman Tuhan. Alkitab juga mencatat ada perselisihan yang tidak bisa diselesaikan antara Paulus dengan Barnabas. Lalu jemaat mendoakan mereka berjalan di dalam path yang berbeda. Filipi yang kita baca tadi, ada Yudia dan Sinteke juga tidak mengalami agreement yang bisa terjadi di antara mereka. Hari ini saudara sekalian, biar hati kita itu dihibur oleh firman Tuhan. Satu, sebab tidak ada persoalan, permasalahan yang real yang terjadi dalam hidup kita yang dia tidak tahu itu. Dan tidak ada kesulitan dan persoalan dalam hidup kita yang tidak mendapatkan jawaban dan kekuatan, penghiburan yang sejati
kecuali kembali kepada firman Tuhan. Hari ini, sudah sekali firman itulah yang ingin berbicara dalam hati kita masing-masing. Gereja yang indah dan baik, gereja yang penuh dengan sukacita. Gereja Filipi salah satu. Gereja yang engkau akan bertemu terlalu banyak kata sukacita yang muncul di dalamnya. Tapi di tengah kesuksesan dan sukacita daripada jemaat ini, menyimpan kedukaan yang tidak pernah bisa diselesaikan. Hari ini kita bicara kedukaan, itu juga terjadi dalam hidup kita. Kedukaan sampai pada akhir, Sinteke dan Yudia tidak bisa agree satu dengan yang lain. Kepada situasi seperti itu, Paulus membawa jemaat, membawa Yudia Sinteke naik ke atas. Lihat dari atas. Bukan lihat yang di bawah, bukan lihat yang ke belakang, lihat yang di atas, supaya melalui itu engkau bisa melihat dengan lebih jelas apa yang harus kita kerjakan di depan. Amin. Yudia, Sinteke, sampai akhir hidupmu, you cannot agree together and always disagree sampai kalian mati. Lihat dari atas. Hanya satu yang membuat kalian bisa agree, yaitu agree di dalam Tuhan. Paulus tidak minta mereka agree together. Mari agree together. Paulus tidak mempersalahkan disagreement di antara Yudia dan Sinteke. Ini firman Tuhan. Pada waktu seperti itu, firman Tuhan datang kepada mereka berdua. Di dalam pen tulisan daripada Rasul Paulus. Katakan kepada mereka, dari mata Tuhan, mereka agree di dalam Tuhan. Amin. Kita punya Tuhan yang sama. Kita mempunyai gereja yang berbeda. Kita mempunyai Tuhan yang sama. Kita mempunyai pelayanan yang berbeda. Kita mempunyai Tuhan yang sama. Kita mempunyai pekerjaan pelayanan yang berbeda. Di dalam semua itulah kita melihat betapa indahnya kita di dalam anugerah Tuhan. Yudia, Sinteke agree in the Lord di atas. Silakan lihat firman Tuhan itu lagi di dalam bahasa Inggris. Yes, I ask you also, true companion, help this woman who have labored side by side with me in the gospel, together with Clement and the rest of my fellow workers. Yang kedua, Paulus bilang, bukan bicara soal which side, whose side. Mereka side by side in the gospel. Side by side in the gospel with me. Paulus meminta Yudia dan Sinteke, kita side, not you in my side, but we side with the gospel. Saudara sekalian, suami istri bisa mengalami konflik, rekan kerja bisa mengalami konflik, situasi pekerjaan kita bisa mengalami konflik. Dan pada waktu seperti itu, ketika kita berjabat tangan di tengah ketidakmampuan engkau menyelesaikan konflik itu, sebab kita berada di bawah, maka kita tarik hidup kita dengan firman Tuhan yang indah. Hanya firman yang memberikan kita penghiburan, bahwa kita sama-sama berada di dalam Injil yang sama, side by side in the gospel. Together with Clement and the rest of my fellow workers, whose names are in the book of life.
sebagai gembala yang hadir in flesh di tengah-tengahmu. In flesh berarti kita hilang dia, sebab dia menjadi orang tidak percaya. Di situ saya kehilangan. Kalau dia menjadi ateis dan komunis, karena hidup kita di situ kita kehilangan. Tetapi pada waktu dia tidak berbagian di dalam hidup kita sama-sama dan pelayan kita sama-sama, kita tidak pernah kehilangan. Karena pekerjaan Tuhan dan nama Tuhan tetap ada di dalam hidup orang seperti itu. Kita tidak lost, tidak. Kita tidak mengalami hal seperti itu yang harus membuat hati kita menjadi merasa sedih dan kecewa dan terhilang adanya. Dengan firman inilah Paulus memberikan kekuatan kepada gereja Filipi. Please agree in the Lord. And please side by side. Even though you cannot together, but you side by side with the gospel. And whose names are in the book of life. Disitulah saudara sekalian, kita menikmati indahnya. Bukan saja keterhilangan orang dekat kita. Pada waktu saudara juga keterhilangan suami atau istri pada waktu dia meninggal dan pergi kepada Tuhan. Firman Tuhan ini akan juga berkata sama. Kehilangankah kita pada waktu kita kehilangan istri kita? Jawabannya tidak. Karena namanya tercatat di dalam kitab kehidupan. Pada waktu kita kehilangan harta, kehilangan nama baik, kehilangan nyawa kita karena Kristus, karena Injilnya. Apakah kita kehilangan akan hal itu? Alkitab mengatakan kita tidak kehilangan akan hal itu. Barang siapa yang demi namaku dan demi pelayananku kehilangan nyawanya, dia tidak akan kehilangan, dia akan mendapatkan kembali. Itu perspektif surgawi. Itu perspektif firman. Barang siapa yang dianiaya, dirampas harta bendanya dan habis segala-galanya demi karena namaku, dia tidak kehilangan. Aku akan memberikan lipat ganda. Itu perspektif surgawi. Disitulah saudara sekalian, hati kita limpah di tengah segala ketidakmampuan kita memahami apa yang terjadi dalam hidup kita. Ketika ayat ini tidak dilihat di atas, hanya mencopot ayat yang keempat, lalu saudara tulis ayat itu kepada orang lain. Betapa gampang dan betapa mudahnya kalimat itu dipahami dan dimengerti. Pada waktu saudara taruh ayat yang keempat di dalam konteks ayat 2 sampai dengan ayat 3, saudara dan saya mungkin berkata, how come? Bagaimana bisa saya rejoice in the Lord? Hanya bisa terjadi pada waktu engkau melihat dari perspektif firman. Bagaimana saudara rejoice in the Lord jikalau engkau kehilangan harta benda? Bagaimana engkau bisa rejoice in the Lord pada waktu kesehatanmu diambil? Bagaimana you bisa rejoice in the Lord pada waktu engkau menghadapi kesulitan dalam hidupmu? Bagaimana engkau bisa rejoice in the Lord pada waktu engkau ditangkap karena pemberitakan Injil? Bagaimana you rejoice in the Lord pada waktu di dalam pelayananmu engkau mengalami kesulitan dan konflik? Bagaimana you bisa rejoice in the Lord pada waktu kita menghadapi kesulitan, anak-anak istri kita tidak mengerti kehidupan, bagaimana panggilan di dalam diri seorang ayah untuk menjadi hamba Tuhan? Itu menjadi kesulitan yang tidak bisa dimengerti. Bagaimana bisa kita rejoice di dalam Tuhan, di dalam hal itu? Barulah kita menyadari Tuhan, firman-Mu ini hanya bisa kita lakukan, kita kerjakan, kita alami dalam hidup ini. Kecuali kalau tidak melalui perspektif dari surga melihat ke bawah. Rejoice in the Lord always. Again I say rejoice. Let your reasonableness be known. Selain rejoice, mari kita gentleman. In the sense, kita menjaga hati hidup kita, diri kita. Why?
karena kalimat yang di belakang. Indonesia menerjemahkan Tuhan sudah dekat, tetapi lebih baik dimengerti the Lord is at hand. The Lord is at hand. Mari kita baca kembali Mazmur pasal 16 yang kita baca tadi. Ayat yang kelima. Ya Tuhan, Engkaulah bagian warisanku dan pialaku. Dalam terjemahan Inggris, the Lord is my chosen portion. Engkau sendirilah yang meneguhkan bagianku yang diundikan kepadaku. That's my chosen. The Lord is my chosen. Tapi ayat ini juga berbicara, my God give my lot to me. Kalimat itu memberitahukan kepada kita berada di dalam situasi, kadang-kadang kita sadar dan kita tahu, disitulah kita tidak sanggup bisa mengontrol apa yang terjadi, disitulah kita tidak sanggup bisa melihat apa ada di depan hidup kita, disitulah kita tidak sadar, saudara sekalian, tidak sanggup untuk bisa memegang apa yang ada dalam hidup kita. Tapi bersyukur kepada firman Tuhan. Pada waktu minggu kemarin, para jali memberitakan firman Tuhan kepada Yakub yang dengan cara yang tidak benar mengambil hak kesulungan daripada Esau. Tidak harus direbut, tetapi akibat ingin merebut lotnya, maka dia kehilangan segala-galanya. Pada waktu itulah saudara sekalian kita sadar, tidak ada hal yang kita bisa pegang, tidak ada hal yang kita bisa genggam, jikalau itu bukan dari Tuhan. Dari situlah kita tahu, God is at hand dalam hidup ini. Itu kata Paulus. Saudara sekalian, jika engkau mengalami pergumulan dalam hidup ini, biar firman Tuhan ini berkata kepadamu, the Lord is at hand. The Lord is at hand berarti dia ada di sisimu hari itu, saat itu. Dia menjadi pertolongan dan kekuatan kita, dan tidak ada hal yang lain yang sanggup bisa menolong dan memberikan kekuatan kepada kita. Tidak heran saudara sekalian, Filipi kemudian berkata selanjutnya. Filipi selanjutnya berkata firman Tuhan, the Lord at hand. Jangan khawatir atas segala sesuatu. Bawalah itu di dalam doamu kepada Tuhan dengan syukur kepadanya. Dia ada di dekatmu. Ia segera sanggup menolong kau dan saya. Ia hanya sepanjang nafas doamu kepadanya. Ia bukan sejauh bintang dan galaksi daripadamu. Ia sedekat dengan nafas doa. The Lord is at hand. Barang siapa menghadapi berbagai macam pergumulan di dalam hidupnya hari ini, biar kita melihat segala pergumulan hidup kita itu dari sudut pandang atas. Allah itu Allah yang berdaulat di dalam segala hal, mengatur dan memelihara dan menuntun hidup kita. The Lord at hand itu berarti dialah yang lihat dari atas, dia yang berdaulat. Dia berdaulat itu berarti satu pengakuan kita tidak sanggup dan tidak mampu. Dia berdaulat berarti kita hanya bisa lihat ini bad things dalam hidup kita, ini good things dalam hidup kita, inilah kegagalan kita, inilah kesuksesan kita, inilah yang kita dapatkan, inilah yang terhilang dari hidup kita. Kita hanya bisa melihat itu. Tapi pada waktu kita bisa melihat God is at hand, kita akan mengatakan seperti Roma 8:28 berkata, dalam segala hal Allah bekerja mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mencintai dan mengasihi. Disitulah hati kita syuting ada. Amin. Disitulah kita teduh dan tenang, dan tidak ada kesedihan oleh sebab engkau dan saya gagal di dalamnya.
Karena pada waktu 5 tahun kemudian saudara lihat apa yang terjadi dalam hidupmu, engkau akan berkata, Tuhan, God is at hand di situ. Saya percaya, saudara sekalian, ayat inilah yang boleh menjadi penghiburan, kekuatan bagi engkau dan saya di dalam kita menghadapi berbagai pergumulan dan tantangan dalam hidup ini. Begitu saudara kehilangan segala sesuatu, biar Mazmur 16 itu sekali lagi mengingatkan indahnya kalimat daripada firman Tuhan. Tali pengukur yang dari Tuhan jatuh di dalam tanah yang indah dan permai dalam hidup engkau. Engkau menikmati kepuasan, sebab kita menikmati bagian dari milik kita untuk kita. Pada waktu engkau terus berjuang ingin menggenggam, memegang segala-galanya dengan segala cara dalam hidup kita, kalau itu bukan menjadi bagian yang Tuhan beri, tidak menjadi milik bagi kita. Pada waktu kita tidak bisa lihat bagaimana perjalanan di depan, biar firman Tuhan ini mengangkat kita lagi naik ke atas dan berkata, in everything God is at hand. Khawatirmu, takutmu, kesedihan, kekecewaan, tantangan yang kita alami, ketidakmampuan kita berjalan, hanya bisa dihibur dan dikuatkan dan disembuhkan senafas dengan panjangnya doa kita kepada Tuhan. Tuhan, saya berserah, saya serah kepada Tuhan. Amin. Mari kita baca sama-sama ayat yang ke-7. Filipi 1, 2, iya. The peace of God, which surpasses all understanding, will guard your heart and your mind in Christ Jesus. Firman ini mengangkat kita lagi naik ke atas. Pada waktu kita lihat situasi, Tuhan bilang, God is at hand. Tapi pada waktu kita lihat gejolak hati kita, kesulitan kita, ayat ini kemudian menjadi firman bagi engkau dan saya. Bagaimana bisa dalam khawatirku aku berdoa? Bagaimana bisa di dalam kesulitanku aku rejoice? Bagaimana bisa kita melewatinya tanpa dengan kesulitan dan air mata? Kecuali ayat ini sekali lagi mengangkat kita naik ke atas, meletakkan semua itu di dalam bagaimana firman ini menuntun the state of our mind and our heart. Pemazmur 16 tadi berkata, biar segala sesuatu di sekitarku bergoncang, aku tidak tergoncang adanya. Karena Allah ada di sisi. Dia tidak akan membiarkan orang-orang yang tulus suci itu melihat corruption di dalam hidupnya. Itulah arti kata bagian firman Tuhan. Let the peace of God surpasses all understanding, ada di dalam hati setiap kita. Kita tidak mengerti, kita tidak sanggup bisa memahami, kecuali kita berkata, Tuhan, saya hanya tenang, diam, biar damai sejahtera Tuhan itu beserta dengan kita masing-masing. Damai sejahtera Tuhan itu berkata, berarti Tuhan yang ada di belakang, saya tidak sanggup memahami dan mengerti. Tetapi biar kakiku tidak gemetar dan tidak takut untuk melangkah dan berjalan yang ada di depan. Pada waktu kita melihat damai sejahtera Tuhan hadir, itulah barulah kemudian Tuhan berkata,
bagaimana damai sejahtera Tuhan membuat apa yang keluar dari hidupmu bereaksi terhadap semua ini. Kita baca sekali lagi sama-sama. 1, 2, iya. And the peace of God, which surpasses all understanding, will guard your hearts and your mind in the Christ Jesus. Tidak ada orang yang sanggup mengatur, menggerakkan, mendesak apa yang akan keluar dari hati kita. Ayat ini hanya minta, kitalah yang harus menjaga, memberi boundary, membatasi apa yang keluar dari hati kita. Amin. Guard your heart. The Lord is my chosen portion. Kalimat dari pemazmur itu adalah kalimat keputusan hidup yang penting dalam hidup dia. Ketika kalau saudara baca ayat selanjutnya di atas itu berbicara soal terlalu besar tawaran ilah-ilah yang ada di sekitarnya. Ya, kesuksesan yang ditawarkan karena mengikuti ilah Allah yang lain, karena berkaitan dengan berbagai macam hal yang bisa didapatkan. Di tengah-tengah semua itulah kemudian pemazmur ini berkata dengan sukacita, dengan tenang, saya mengambil keputusan Tuhan, saya memilih Engkau menjadi pusaka hidupku selama-lamanya. Dan pilihan itu menjadi pilihan yang indah dan tidak bersalah, dan tidak akan pernah saya sesalkan di dalam hidup ini. God is my chosen portion. Kita galau, kita khawatir, kita sedih, kita kecewa di dalam setiap situasi hidup kita, sebab kita tahu betapa sulitnya kita memutuskan apa yang kita perlu pilih dalam hidup ini. Mulai dari seorang pria yang terlalu ganteng dalam hidupnya, dikejar 5 cewek. Hatimu akan terus galau, sebab engkau mau 5-5-nya. Dan engkau galau juga, sebab waktu engkau memutuskan satu, engkau takut engkau menyakitkan hati 4 orang. Pada waktu engkau duduk di kursi kantormu, engkau akan mengalami kesulitan. Pada waktu engkau harus memilih naik posisi dan mendapatkan tawaran kedudukan daripada bosmu, dengan saudara mengabaikan hal yang tidak etis dari kantor itu. Atau saudara harus berkata, bos, yang engkau lakukan itu salah. Dan engkau memutuskan, engkau pasti di-terminate dari kantor itu. Kita akan galau di dalam banyak hal di dalam hidup ini. Itulah sebabnya, saudara sekalian, pada waktu situasi seperti itu terjadi, Paulus mengajak kita lihat dari firman Tuhan di atas. Guard your heart and guard your mind. Jangan keluarkan kata-kata yang marah kepada Tuhan, karena kata-kata itu keluar sebab you tidak mengerti bagaimana Tuhan bekerja. Mari kita guard itu dalam hidup kita. Pada waktu kita tidak mengerti, kemudian kita marah kepada suami atau istri kita dengan kemarahan yang begitu besar. Mari kita guard hati kita. Guard berarti dengan tegas engkau menaruh satu boundary, satu batasan. Saya tidak akan cross boundary dan batasan itu. Guard hati kita, itu berarti saya tidak mau melangkah melakukan sesuatu yang akhirnya merugikan diri kita, orang lain, di tengah ketidakmengertian kita, di tengah kesulitan kita. Tuhan, let your peace
be with me. Guard berarti kita mengambil satu keputusan. Saya mau guard hidup pelayanan saya. Dan saya mau guard mimbar di mana saya akan berkhotbah. Menjadi mimbar yang sakral, dan mimbar yang memberitakan firman. Kalau saya sudah tidak guard mimbarku seperti itu, saya bukan lagi seorang yang melayani Tuhan. Pada malam hari, firman-Mu menjadi penasehat, dan hati nuraniku ku dengar. Saya akan guard hati pelayananku dengan nurani yang bersih. Dan kalau saya tahu saya tidak bersih hati nuraninya, saya berhenti dari hamba Tuhan. Saya ambil keputusan untuk tidak akan melewati batasan menjadi seorang hamba Tuhan yang dignified di dalam pelayanan. Saya tidak akan pernah membesarkan pelayananku dengan cara menjelekan pelayanan orang lain. Dan saya tidak akan menarik hati orang dengan menjelekan pelayanan orang lain. That's, I got my heart. Dan biar pagi hari ini firman Tuhan itu menjadi a sense of closer dalam hati kita. Kita tidak kehilangan apa-apa. So let the peace of God dalam hati kita. Pekerjaan Tuhan akan jalan dengan indah, dengan baik. Kita lihat semua dari firman yang pimpin. Masing-masing hati indah dan terbuka dipimpin oleh Tuhan. Masing-masing orang melayani dengan indah dalam hidupnya, karunia dan bakat yang Tuhan kasih. Disitulah kita berbahagia bersama dengan Tuhan. Amin. Agree in the Lord. Bukan pada hari ini saja. Hari-hari ke depan, we will face the problem dan hambatan yang sama. Betul? Yes. Karena kita berbeda. Tapi pada waktu itulah firman ingatkan kita sekali lagi, agree in the Lord. Side to the gospel, not side to me. Not side to person, not side to me. Side to the gospel. Dan biar peace of God tuntun hidup kita, hati kita, mulut kita, kelakuan tingkah laku kita. Dengan tenang kita mengatakan, Tuhan, God is at hand. Tuhan kontrol, Tuhan berdaulat, Tuhan kerjakan segala sesuatu. Pasti mendatangkan keindahan bagi kita semua. Mari kita baca sekali lagi Filipi bersama-sama. Ayat yang ke-7 pasal 4 ini. 1, 2, ya. And the peace of God, which surpasses all understanding, will guard your heart and your mind in Christ Jesus. Mazmur 16.
Ayat yang ke-6 saya baca untuk kita semua. Selanjutnya. Tali pengukur jatuh bagiku di tempat-tempat yang permai. Yang milik pusakaku menyenangkan hatiku. Aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku. Ya, pada waktu malam, my conscience teach me. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu, yang hanya firman yang teguh, yang indah, yang memimpin hidup kami masing-masing. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena di dalamnya kami menemukan firman itu hanya berbicara mengenai keindahan, keagungan, kemuliaan, kasih, kesucian, keadilan Tuhan, yang mencerahkan hidup kami sebagai manusia yang kecil, lemah, penuh dengan cacat celah, dosa dan kekurangan adanya. Disitulah Tuhan kami hanya berkata, biar Tuhan jadi Tuhan, dan kami jadi manusia yang biasa, sederhana ini. Tuntun dan pimpinlah hidup kami, pekerjaan kami, pelayanan kami, semuanya Tuhan ada di dalam tangan kasih setia Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.